Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman sekalian, para sahabat, saudara-saudari mahasiswa Fakultas Syariah di IAIN Cirebon. Kali ini adalah pertemuan yang keempat untuk mata kuliah Fatwa DSN MUI terkait dengan ekonomi syariah. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas sepintas tentu saja, karena nanti akan dibagikan tulisan yang lebih dalam, lebih utuh terkait dengan fatwa-fatwa murabahah. Kalau kita lihat sejak tahun 2000 sampai tahun 2017 itu sekitar ada 12 fatwa DSN MUI yang memiliki kaitan dengan murabahah. Murabahah itu dalam konteks fatwa adalah tentu berbeda dengan murabahah yang ada dalam fikih muamalah atau dalam fikih klasik yang sebagaimana kita tahu ketika kita membaca buku-buku atau kitab-kitab fikih. Nah, ini yang perlu dipahami bersama, bahwa murabahah yang difatwakan oleh MUI adalah murabahah yang menjadi produk LKS atau Lembaga Keuangan Syariah. Bagaimana sebuah lembaga keuangan syariah, baik berbentuk bank yang lebih besar maupun bank-bank kecil seperti BPR atau BMT, atau mungkin pribadi yang ingin melakukan transaksi pembiayaan. Transaksi pembiayaan artinya orang perlu biaya untuk membeli sesuatu. Jadi orang misalnya nasabah ini datang ke LKS itu bukan karena LKS jual barang, tetapi karena nasabah ini pengen beli sesuatu dari dealer atau toko, misalnya mobil, misalnya rumah, apalagi laptop misalnya atau apapun, tapi dia nggak punya uang, maka datang ke LKS, datang ke lembaga keuangan syariah, atau mungkin datang kepada orang. Jadi itulah murabahah yang dimaksud oleh fatwa MUI, ya. Jadi sebuah produk pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk nasabah yang perlu uang untuk membeli barang. Nah, gitu kira-kira. Nasabah perlu uang untuk membeli barang dari toko atau dealer, produknya yang dikeluarkan oleh LKS bentuknya adalah murabahah. Nah, ini yang difatwakan oleh MUI agar dipraktekkan bagaimana menurut MUI harus sesuai dengan syariah atau sesuai dengan fikih, sehingga tidak terjebak pada apa yang disebut sebagai transaksi haram atau riba. Nah, sementara murabahah dalam fikih muamalah atau dalam fikih klasik itu adalah jual beli beneran. Jual beli beneran artinya adalah si A datang ke B itu untuk membeli barang, dan B punya barangnya dan dia penjual barang tersebut. Lalu harga awal yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh penjual ketika membeli barang tersebut disampaikan kepada pembeli. Misalnya saya beli laptop harganya 10 juta. Dan ketika saya beli ini lalu kemudian saya jual kepada Ahmad misalnya, atau kepada Fatimah misalnya. Lalu saya bilang ke Fatimah, saya jualnya 10 juta. Saya belinya 10 juta. Saya pengen dapat untung, mau nggak kamu beli laptop saya 12? Karena kalau kamu pergi sendiri ke toko misalnya, atau bahkan lewat online bisa jadi kamu akan tidak jelas dapatnya, mungkin tertipu atau apa, atau ini sudah diisi oleh program misalnya. Nah, ketika tahu modal saya 10 juta dan saya minta untung 2 juta, model jual beli seperti ini dalam fikih muamalah disebut sebagai murabahah. Nah, fatwa murabahah itu
bukan sedang memfatwakan fikih seperti itu karena sudah ada dalam fikih. Nah, fatwa murabaha itu sedang memfatwakan nanti praktek murabaha yang dilakukan oleh LKS. Nah, dalam konteks kajian fatwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tetapi setidaknya ada dua kemungkinan, bisa dua-duanya, bisa salah satu. Pertama adalah yang kita kaji adalah konsepnya. Jadi kita mengkaji konsep murabaha itu sendiri dalam fatwa MUI. Jadi kita harus paham dalam fatwa MUI itu apa yang dimaksud dengan murabaha. Dari seluruh fatwa-fatwa yang ada sekitar 12 misalnya, atau untuk hal-hal yang kunci mungkin cuma 7 atau 8, karena yang lain adalah ikutan atau tambahan ketika dipraktekkan mengalami stuck atau mengalami kebuntuan tertentu, lalu LKS minta lagi fatwa ke MUI atau DSN MUI. Jadi pertama adalah sebagai konsep. Kita pahami dulu konsepnya seperti apa. Konsep dari akad murabaha itu yang dikeluarkan dalam fatwa MUI. Ini salah satu kajian terhadap fatwa, misalnya kalau Anda ingin menulis artikel atau membuat skripsi atau tesis atau disertasi. Kita pahami konsepnya. Lalu konsep itu mau kita apakan? Kita analisis dari sisi apa? Misalnya salah satu analisisnya kita kaitkan sama panduan fatwa MUI, misal. Sejauh mana fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu telah sesuai atau mengikuti prosedur yang dibuat oleh MUI sendiri yang dikeluarkan pada tahun 1997 terkait dengan panduan berfatwa dalam MUI itu, oleh MUI itu. Jadi ada panduannya. Ketika sudah baca panduannya, lalu fatwa yang dikeluarkan dalam hal murabaha itu ikut panduan yang mana, langkahnya seperti apa, ada nggak yang dilampaui, tidak diikuti misalnya, atau diikuti semua. Nah, kita tahu misalnya dalam panduan itu berbicara tentang bagaimana perlu memulai dari pandangan-pandangan fikih mazhab misalnya. Lalu kemudian tidak boleh melampaui hal-hal yang sudah dianggap jelas atau qat'i. Begitupun ketika ada khilafiyah di antara para ulama mazhab, maka MUI harus mengambil yang titik temu atau al-jam' wa taufiq misalnya. Atau kalau susah titik temunya harus melakukan tarjih, memilih dengan metodologi tertentu. Dan ada langkah-langkah bayani katanya. Bayani itu menjelaskan apa yang ada dalam Quran dan hadis. Atau mungkin ta'lili. Ta'lili itu mencari alat hukumnya untuk kemudian dikaitkan misalnya sama sesuatu yang sudah diputuskan oleh Quran dan hadis yang disebut dengan istilah qiyas, atau mungkin dengan ilhaqu binadhairiha. Jadi bukan dengan yang ada putusannya dalam Quran dan hadis, tetapi yang diputuskan dalam fikih. Jadi di ilhaq binadhairiha, diikutkan dengan hal-hal yang serupa. Ta'lili, jadi bayani, ta'lili, atau istislah. Istislah itu mencari kemaslahatan dalam objek fatwa tersebut, atau mungkin saddud dzari'ah, menutup kemungkinan terjadinya sesuatu yang dianggap haram, maka ditutup atau dilarang itu. Dan pendekatan-pendekatan lain, misalnya kemaslahatan, maqasidus syariah, apapun itu, memang MUI punya panduan intinya. Nah, panduannya misalnya yang paling simpel itu tiga pola atau tiga pendekatan dalam memutuskan hukum oleh MUI. Pertama, pendekatan qat'i atau nassi, tekstual, persis seperti yang diputuskan oleh Quran maupun hadis misalnya. Tapi tentu saja masih perlu kajian lebih lanjut ya. Tetapi paling tidak ada tiga. Pertama adalah nassi atau teksnya ada dari Quran dan hadis. Yang kedua adalah qauli itu artinya ada pendapat dari ulama mazhab.
Yang ketiga adalah manhaji, ketika tidak ada pendapat ulama madhab, ketika tidak ada keputusan Quran dan hadis, maka manhaji menggunakan metode atau metodologi yang sudah disebutkan dalam usul fikih. Nah, ini salah satu kajian ketika konsepnya diketahui, lalu kemudian kita kaji sejauh mana dia ngikutin panduan MUI sendiri. Ini salah satu kajian fatwa murabahah kalau Anda mau meneruskan ya. Atau dikaji dari sisi fikihnya. Kita tahu di fikih ada konsep-konsep tentang murabahah. Maka apakah konsep-konsep murabahah dalam fatwa MUI itu bisa diselaraskan dengan konsep-konsep murabahah dalam fikih? Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Begitupun kaidah-kaidah fikihnya. Atau lebih luas lagi, lebih fundamental lagi dikaitkan dengan usul fikih. Paling tidak konsep maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Jadi kalau Anda berminat mengkaji konsep murabahah yang dikeluarkan dalam fatwa MUI, salah satunya dikaji dengan melihat 3 variabel ini atau 3 model ini. Bisa juga ditambah yang keempat misalnya sejauh mana itu memiliki misalnya kontribusi terhadap pembangunan, ekonomi, bisa juga. Atau diperbandingkan dengan konsep ekonomi konvensional. Dari sisi ekonomi ya, dari sisi sejauh mana itu misalnya membangkitkan perekonomian, sejauh mana itu mendatangkan keuntungan misalnya, atau menambah geliat praktek ekonomi. Jadi kajiannya bisa dari sisi ekonomi. Nah itu konsep satu. Yang kedua bisa kita kaji prakteknya. Setelah kita paham konsepnya, bagaimana itu dipraktekkan oleh LKS, lembaga keuangan syariah, dipatuhi atau tidak. Begitupun oleh nasabahnya atau mungkin oleh dealernya, tapi terutama oleh LKS yang dipantau langsung oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Itu dipantau langsung dan DPS memperoleh mandat dari DSN MUI untuk memastikan fatwa MUI dipraktekkan. Nah, tentu kita paham dulu konsepnya untuk dilihat sejauh mana dipraktekkan oleh LKS. Nah, maka kalau kita membaca fatwa-fatwa MUI, memang banyak, kita waktu tidak cukup kalau semua kita kaji, tetapi minimal kita pahami konsep kuncinya dari beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu terkait dengan murabahah. Jadi misalnya fatwa MUI itu menegaskan bahwa murabahah itu adalah akad jual beli. Jadi bukan akad hutang piutang. Bukan akad apalagi ya, sewa menyewa misalnya, tapi jual beli. Jadi harus disadari bersama bahwa murabahah itu jual beli. Kalau jual beli artinya ada barang, ada harga, ada penjual, ada pembeli. Itu jual beli. Barangnya ada, harganya ada, disepakati seperti apa dan kemudian unsur yang kedua adalah bahwa dalam jual beli itu baik harga awal atau modal maupun untung itu terbuka. Terbuka artinya diketahui bersama antara penjual dan pembeli. Lalu diadakanlah kesepakatan. Jadi baik penjual maupun pembeli tidak mengalami keterpaksaan ketika melakukan transaksi jual beli tersebut. Ini ingat ya, jual beli. Nah, lalu ada tambahan-tambahan di sana ketika si bank syariah yang katanya mau menjual barang itu ternyata dia nggak punya barangnya dan mewakilkan kepada si pembeli yaitu nasabah untuk mencari sendiri barangnya, membeli dulu barangnya dari tempat lain untuk dibeli lalu jadi diwakilkan si bank syariah ini kan nggak punya barang. Misalnya si nasabah mau beli mobil, dia datang ke dealer harus pakai uang, uangnya nggak punya, maka dia datang ke LKS. Nah, karena jual beli maka LKS kan harusnya punya mobilnya.
karena dia belum punya, maka dia akan membeli dulu dari si dealer. Nah, baru setelah membeli dari dealer, dia jual ke nasabah. Nah, cuma kadang-kadang LKS ini tidak mau capek untuk pergi ke dealer. Maka dia mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri atas nama bank, lalu kemudian menjual lagi kepada dirinya, sehingga terjadi dua transaksi, nanti kita bahas ya. Nah, itu muncullah wakalah. Lalu pada prakteknya antara bank sama nasabah itu penjualan dan pembeliannya tidak terjadi secara cash, tetapi hutang piutang. Maka terjadilah di sana jual beli, pembayarannya tertunda atau hutang piutang. Nah, karena hutang piutang maka akan ada karakter lain yang dibicarakan. Misalnya dari mana untungnya si LKS ini, lalu untungnya naik turun atau tidak, lalu untungnya itu terkait sama waktu atau tidak gitu loh. Itu nanti akan dilihat konsepnya ya, karena dia jual beli maka harus jelas siapa penjual siapa pembeli dan barangnya juga, harganya terbuka, ada kesepakatan, oke lah, ada wakalah. Nah, ketika berubah jadi hutang piutang, artinya ada pembayaran yang tertunda, dicicil itu, maka otomatis menjadi hutang piutang. Nah, ketika hutang piutang maka berlaku tidak hanya jual beli tapi juga hutang piutang. Hutang piutang misalnya tadi yang saya bilang, ya mungkin juga ketika tidak mampu bayar kan gitu, ketika apalagi wan prestasi ketika terjadi, makanya fatwanya atau mungkin boleh nggak kalau cepat bayarnya didiskon misalnya, atau dikurangi tagihannya dan lain sebagainya, karena memang lalu berubah menjadi hutang piutang gitu. Nah, ini konsep-konsep ini yang kemudian ketika kita mau kaji dengan baik panduan maupun fikih atau usul fikih atau ekonomi, mana yang paling layak untuk dikaji. Nah, kalau kita lihat secara fikih misalnya, pembahasan ulama sampai saat ini terkait dengan murabahah LKS walaupun sudah diputuskan oleh MUI, itu prakteknya dalam diskusi atau kajian masih belum selesai. Belum selesai artinya ulama fikih itu masih mendiskusikan apakah murabahah yang dipraktekkan oleh LKS atau lembaga keuangan syariah sekalipun sudah dikeluarkan fatwanya oleh MUI adalah benar-benar murabahah yang dibenarkan, yang dibolehkan, yang diluluskan oleh syariah atau oleh fikih. Padahal kita tahu soko guru LKS atau produk utama dari LKS, apalagi dulu pada awalnya itu sampai 90% adalah murabahah. Kalau sekarang tahun 2017 mungkin sekarang berkurang, itu sekitar 60-70% dari pengelolaan keuangan atau produk perbankan itu dengan menggunakan murabahah. Padahal murabahah sendiri secara konsep dalam konteks pembahasan fikih itu masih belum stable, masih belum kokoh, masih banyak perdebatan. Apakah betul itu halal atau jangan-jangan hanyalah cara kepada sesuatu yang sesungguhnya haram. Cara halal untuk sesuatu yang sesungguhnya adalah haram, yang disebut dengan hila, atau cara sampai kepada sesuatu yang tidak boleh itu. Nah, konsep-konsep ini kemudian dikaji oleh para ulama fikih atau dalam kajian-kajian fikih di nasional maupun internasional. Banyak tulisan tentang itu. Silahkan bisa dilihat. Misalnya adalah apakah murabahah itu bisa dikategorikan sebagai murabahah lil amiri bisyiro, dan boleh atau tidak yang seperti itu. Murabahah lil amiri bisyiro itu seperti yang saya gambarkan. Mari saya lihat lagi, saya kasih warna lain biar mudah. Itu kan gambarannya begini.
ini LKS. LKS ini adalah mediator sesungguhnya. Dia bukan penjual, dia juga bukan pembeli. Sesungguhnya ya, memang perbankan itu kan mediator saja. Orang ketiga atau orang yang menyediakan jasa keuangan. Tetapi kalau murabahah kan harus jual beli. Tidak bisa dia hutang piutang. Kalau ada untungnya riba namanya. Jadi kalau memberi hutang, memberi pinjaman, memberi pembiayaan kepada nasabah 100 juta lalu balik 120 juta itu riba dalam konsep ekonomi syariah. Nah, karena itu harus berupa jual beli. Tapi pertanyaannya apakah betul LKS itu melakukan jual beli? Nah, salah satunya adalah tadi al-murabahah lil amiri bisyira. Murabahah lil amiri bisyira itu artinya adalah jual beli dengan seseorang yang dijanjikan dia akan akan membeli. Jadi nasabah ini seperti yang saya bilang itu sesungguhnya datang ke LKS itu bukan mau membeli barang, tapi mau pinjam uang lah kira-kira begitu. Dia beli barangnya ke dealer. Tetapi kemudian dia transaksi dengan LKS. Transaksinya adalah dengan mengatakan, oke, kata LKS, saya akan membeli mobil yang kamu inginkan dengan syarat kamu membeli dari saya. Nah, mensyaratkan sesuatu yang akan dibeli oleh LKS dari dealer kepada nasabah, itu namanya murabahah lil amiri bisyira. Jual beli kepada al-murabahah jual beli dengan cara tadi harga dan untungnya diketahui, lil amiri kepada seseorang yang diperintahkan bisyira'i dengan membeli. Jadi jual belinya itu kepada orang yang diikat agar membeli. Jadi dia terikat sudah si nasabah ini. Nah pertanyaannya kan misalnya, oke, dia terikat, tapi begitu dia membeli mobil, tiba-tiba nasabah nggak jadi. Itu boleh nggak itu? Nah itu kan pertanyaannya, karena kalau dalam fikih muamalah, orang jual beli itu boleh nggak jadi, yang namanya khiyar itu. Nah tapi sekarang kalau LKS habis membeli dia nggak jadi kan, nasabah nggak jadi kan dia akan rugi kira-kira begitu. Nah itu pembahasannya al-murabahah lil amiri bisyira. Boleh tidak saya mengikat janji, saya misalnya bank mengikat janji kepada nasabah bahwa saya akan membeli mobil, tetapi kamu harus membeli dari saya dengan cara murabahah. Saya beli dari dealernya 100 juta, kamu harus membelinya 120. Nah itu lil amiri bisyira. Jadi ada perjanjian itu. Yang kedua adalah bay'ul ainah. Nah, bay'ul ainah itu tidak sama persis dengan murabahah, tetapi ya ulama mempertanyakan jangan-jangan murabahahnya LKS itu mirip dengan bay'ul ainah. Bay'ul ainah itu adalah jual beli tetapi isinya adalah hutang piutang. Jadi misalnya antara Ahmad dan Fatimah, saya ulang lagi nih. Antara Ahmad dan Fatimah. Nah, si Ahmad menjual barang kepada Fatimah secara cash misalnya. Lalu Fatimah menjual lagi barang tersebut kepada Ahmad dengan cara kredit atau hutang. Jadi misalnya jam, misalnya. Ini Ahmad punya jam, kata Ahmadnya, Fatimah, mau nggak saya jual jam saya ini seharga 1 juta? Oke. Dengan dijualnya jam tangan kepada Fatimah 1 juta, maka jam pindah ke Fatimah. Lalu Ahmad memperoleh uang berapa? 1 juta. Tapi kemudian si Fatimah menjual lagi jam ini kepada siapa? Kepada Ahmad. Tapi dengan cara hutang. Berapa? 1.200.000. Jadi jam ini balik lagi ke Ahmad. Ahmad dapat uang 1 juta dari Fatimah, tapi dia harus membayar
hutang 1.200.000 karena membeli jam lagi tadi. Nah, kelihatannya jual beli jam, tapi sesungguhnya adalah Ahmad hutang dari Fatimah 1 juta untuk membayar 1.200.000. Itu namanya bay'ul ainah. Nah, murabahah dipertanyakan oleh ulama itu adalah karena sesungguhnya nasabah ini datang ke LKS itu bukan mau jual beli, tapi mau perlu uang tadi. Buktinya uangnya atau belinya ke dealer. Maka pertanyaannya apakah murabahah itu betul-betul jual beli atau jangan-jangan mirip dengan bay'ul ainah. Itu diskusi dalam fikih ya. Lalu kemudian juga hilah. Hilah artinya tadi seperti yang saya bilang, jalan kepada sesuatu itu diputar sehingga jalannya boleh tapi tujuannya itu sesungguhnya sesuatu yang tidak boleh. Jadi yang paling gampang misalnya adalah nikah itu kan tujuan utamanya adalah membentuk sebuah rumah tangga. Tapi ada orang nikah itu bukan untuk itu, tapi hanya sekedar seks halal saja. Misal, jadi nikah, setelah itu berhubungan seks, besoknya cerai. Dia biar halal saja, atau kalau nggak besok setelah sebulan, setelah 3 bulan. Nah itu hilah. Hilah demikian ya mungkin boleh, tapi pertanyaannya lalu membentuk rumah tangganya mana gitu loh. Membentuk rumah tangganya mana. Nah dalam transaksi juga banyak sekali hilah-hilah terjadi. Yang misalnya diperdebatkan oleh ulama. Ada hilah yang dibolehkan, ada hilah yang dilarang, diharamkan, makruh. Dengan berbagai pola dan model yang intinya adalah apakah murabahah itu adalah hilah saja sehingga hukumnya itu bukan hukum murabahah tapi hukum hilah, sehingga harus dipastikan apakah ini hilah yang dibolehkan atau tidak. Kenapa hukum hilah? Karena pada prakteknya nasabah itu bukan jual beli atau bukan membeli barang dari LKS, tetapi praktek jual beli ini hanya untuk mensahkan hutang dia dari LKS tersebut. Misalnya contoh yang paling gampang itu, apakah betul dokumennya dokumen jual beli antara LKS sama nasabah? Dokumen jual beli artinya adalah ya LKS penjual, nasabah pembeli. Dokumennya itu bukan pembiayaan. Kalau pembiayaan kan artinya memberi uang untuk digunakan oleh nasabah. Nah, dokumen itu menjadi tanda untuk memastikan apakah itu jual, karena kan murabahah itu konsepnya harus jual beli. Kalau jual beli berarti kalau konteksnya ke negara ada pajak jual beli, ada kepemilikan, ada dan seterusnya, ada pajak jual beli, ada kepemilikan dan lain sebagainya. Nah, kalau pada substansinya adalah nanti utang piutang, maka itu namanya hilah, kira-kira begitu. Nah, pembahasan lain adalah di dalam murabahah itu ada akad mu'allaq, diantaranya sama wakalah itu. Akad mu'allaq itu akad yang dikaitkan, digantungkan kepada akad lain. Seperti Amir Bisyiro tadi, saya LKS siap membeli mobil kamu dari dealer dengan syarat kamu membeli dari saya. Berarti kan tergantung. Jual belinya itu tergantung kepada jual beli yang lain. Nah, ketika tergantung ini, boleh tidak jual beli seperti itu. Saya mau, tergantung contohnya, saya mau beli jam tangan dari kamu, dengan syarat kamu misalnya mencuci mobil saya. Nah itu kan terkait, tergantung. Boleh nggak jual beli yang seperti itu? Nah itu ada pembahasan. Begitupun pembahasan bai'atani fi bai'ah. Bahwa murabahah itu dianggap sebagai dua transaksi dalam satu transaksi. Atau dua jual beli dalam satu transaksi. Karena tergantung tadi, seperti ada dua hal dalam murabahah itu. Yaitu LKS membeli dari dealer mensyaratkan kepada nasabah untuk membelinya.
Apalagi kalau terjadi amiru bisyiro, apalagi wakalah ya, dia mewakilkan untuk membeli sendiri, sehingga tidak ada transaksi antara LKS sama dealer. Yang ada adalah nasabah dapat uang, uangnya langsung pergi ke dealer untuk membeli barang tersebut. Nah, sehingga kelihatan sekali ada wakalah dan juga ada jual beli murabahah. Jadi nasabah lalu dia menjadi wakilnya bank untuk membeli mobil dari dealer. Setelah selesai, lalu si nasabah membeli mobil itu dari bank yang ada dalam dirinya, dia menjadi wakilnya bank tadi, untuk dirinya sendiri. Jadi misalnya ini bank dan saya nasabah. Kata banknya, saya wakilkan Anda, wahai Fakih, untuk membeli mobil yang kamu inginkan dari dealer. Nah, maka ketika saya pergi ke dealer, saya mengatasnamakan bank. Terjadi nggak mengatasnamakan bank itu? Ya tidak tahu, karena prakteknya saya udah kasih uang, sudah terserah saya. Ketika datang ke dealer kan saya membeli barang, bukan atas nama bank lagi. Nah, itulah kira-kira diskusi-diskusi yang disebut sebagai poin-poin kunci dalam fatwa murabahah yang dipakai oleh LKS. Karena itu beberapa pakar ulama seperti Umar Capra, Abdullah Sa'id, bahkan beberapa ulama seperti Wahbah Zuhaili, Yusuf Qaradawi, dan lain-lain juga mewanti-wanti bagaimana murabahah itu tidak terjebak pada akhirnya transaksi sesungguhnya hutang piutang. Nah, itu kira-kira. Belum lagi kajiannya, kajian praktek. Ini masih kajian konsep ya. Belum lagi kalau kita menggunakan kajian prakteknya setelah difatwakan sama MUI, apakah LKS itu mempraktekkannya sebagaimana yang diputuskan oleh MUI. Misalnya, ketika murabahah itu pada akhirnya menjadi transaksi hutang piutang, artinya si nasabah itu harus mencicil uang kepada bank karena barang yang dia belinya itu, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalau ada dua orang yang berbeda datang ke bank membeli barang yang sama dengan harga yang sama, tetapi waktu nyicilnya itu berbeda, yang satu 5 tahun, yang satu 15 tahun. Misalnya beli mobil, mobilnya sama, misalnya mobil Toyota, yang terkenal itu Toyota Avanza misalnya. Nah, mobil Toyota Avanza ini dari dealernya harganya 100 juta. Lalu dibeli oleh Ahmad dari LKS dengan harga 120 juta kalau 5 tahun dengan dicicil. Pertanyaannya adalah, apakah kalau ada Umar orang lain atau ada Fatimah orang lain misalnya ingin membeli Avanza juga dari LKS tapi waktunya mau 15 tahun, apakah sama harganya 120 juta atau lebih? Nah, sebagian besar lebih, 150 atau 160 atau bahkan lebih. Nah, kalau lebih berarti pertanyaannya adalah margin harga ketika 5 tahun 20 juta, ketika 15 tahun marginnya sampai 60 atau 80 juta itu kenapa gitu loh? Apakah the matter of time? Apakah karena perbedaan waktu atau karena barang? Kalau karena perbedaan waktu, maka itu artinya adalah harga itu untuk membeli waktu, dan itu tidak boleh dalam konsep ekonomi syariah karena waktu tidak bisa diuangkan. Itu kira-kira. Nah, sementara praktek sebagian besar murabahah itu seperti itu, beda waktu, beda harga. Karena margin, yang disebut margin atau untungnya itu berbeda antara 5 tahun sampai 10 atau 15 tahun. Nah, itu salah satu saja, tapi tentu saja ada metode atau langkah lain yang mungkin bisa dikaji ketika lah kita mengambil fatwa MUI itu sebagai sesuatu yang rujukan bagi perbankan syariah. Karena sebagai rujukan kita tidak
tidak mengkaji, tidak mengevaluasi konsepnya misalnya, tapi kita mengevaluasi prakteknya. Lalu kita lihat LKS itu mempraktekkan murabahahnya seperti apa, taat apa enggak, taat fatwa atau tidak gitu loh. Nah, itu salah satu kajian juga yang saya kira cukup menarik untuk bisa diteruskan dan ditindaklanjuti. Anda semua, teman-teman, para mahasiswa, mahasiswi, bisa melakukan kajian fatwa dari sisi praktek implementasi ini. Untuk dilihat misalnya di mana persoalannya, di mana kekurangannya, di mana problemnya, yang diharapkan nanti MUI bisa memodifikasi misalnya kalau itu ternyata landingnya susah atau praktek di lapangannya susah atau seperti apa. Karena fatwa seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya itu adalah sesuatu yang hidup, dinamis, merespon perkembangan zaman, perkembangan di lapangan, realitas di lapangan. Jadi akan mungkin terjadi modifikasi-modifikasi atau tambahan atau penyempurnaan atau fatwa-fatwa lain yang bisa jadi menggugat, mengkritik ke fatwa sebelumnya atau minimal melengkapi dan menyempurnakan. Nah, Anda semua sebagai mahasiswa tentu punya punya ruang untuk pertama memahami dulu tentu saja, lalu kemudian mengevaluasi, baik evaluasi konseptual dengan melihat kepada panduan MUI sendiri misalnya, atau fikih misalnya, atau usul fikih misalnya, atau dari sisi ekonomi, boleh. Atau melihat dari sisi praktek, apa yang sudah diputuskan dianggap selesai, lalu prakteknya seperti apa, sehingga MUI punya data yang cukup tentang praktek-praktek fatwanya yang bisa kita serahkan kepada MUI misalnya sebagai kajian. Atau kamu kaji semuanya kalau kamu ingin lebih komprehensif, dikaji secara utuh, misalnya dalam sebuah skripsi atau tesis tentang praktek produk perbankan syariah yang sudah difatwakan oleh MUI, misalnya murabahah. Sehingga kita punya peta terkait dengan ekonomi syariah dari praktek murabahah ini, dari praktek yang mungkin mikro tetapi memahami lebih besar terkait dengan hal makro dari ekonomi syariah. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.